karena kita pergerakan kita kan masih apa ya, kita masih prematur nggak prematur loh ya kalau misalnya gini cuma perlu touch up yang lebih itu aja ya. Intinya bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah jelas itu harus terus dilaksanakan. Semakin malah jejaring itu harus terus dibangun, ditingkatkan. Lalu ya tentunya kalau bisa ya dilegalkan gitu ya dalam suatu kesepakatan apa yang dilakukan oleh pusat, apa yang dilakukan oleh daerah dan juga apa yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini bisa komunitas, yayasan dan sebagainya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi dengan saya Winnie dari Rumah Naskah Nusantara. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan ya Bu ya. Bersama saya sudah ada Ibu Rusmiati. Benar ya Bu ya? Iya, benar. Ya, silakan Ibu memperkenalkan diri dulu ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rusmiati. Tapi mungkin lebih familiar disebut dengan Yati. Ya, siap. Kebetulan saya juga sangat luar biasa nih bisa mengunjungi suatu yayasan yang bergerak di bidang pelestarian warisan budaya, yaitu Rumah Naskah Nusantara. Bersama dengan Teh Winnie ya. Ya, alhamdulillah kita tuh kemarin dapat kabar ya agak tiba-tiba juga ada kunjungan atau studi banding seperti itu ke Rumah Naskah Nusantara. Kalau boleh saya bertanya untuk Direktorat Pelindungan Kebudayaan sendiri, ini manuskrip ada di program apa gitu atau misalkan masuk program atau enggak gitu untuk manuskrip? Kalau terkait manuskripnya sendiri ya izin menjelaskan ya kalau di Direktorat kami itu kami memang tidak memiliki koleksi manuskrip berupa manuskrip secara literalnya manuskrip gitu ya. Tetapi kami memiliki dokumen keberkalaan yang berbahan kertas, sejenis kertas gitu ya, yaitu berupa aplats. Aplats itu dibuat dari berbahan dari singkong ya, kertas singkong, dia berupa kertas singkong. Lalu selain itu juga ada dokumen keberkalaan lainnya yaitu peta dan gambar kuno. Nah, ketiga jenis dokumen tersebut yang kami miliki jumlahnya lumayan banyak ya, tidak 10 atau berapa tapi bahkan ribuan gitu ya. Seperti atlas sekitar 1.600-an gitu. Lalu peta dan gambar kuno itu lebih dari 2.000 yang kami miliki gitu ya. Tentunya saat ini untuk dokumen-dokumen tersebut sangat diperlukan sekali untuk penanganannya yang sangat serius. Oleh sebab itu kami menjajaki beberapa tempat untuk melihat bagaimana cara pengelolaan dokumen-dokumen tersebut gitu ya. Bukan berarti kami ingin mengetahui bahwa selain itu ya, selain sebagai perbandingan pelaksanaan yang dilakukan oleh kami dengan yang oleh beberapa komunitas itu pasti banyak kesamaannya gitu ya. Tetapi metode mana yang akan kita cari yang sangat efisien gitu ya, seperti itu, sehingga dengan naskah yang sangat banyak itu kita bisa dilaksanakan secara waktu yang tidak terlalu banyak gitu ya, dan sebenarnya jadi kami ada perbandingan misalnya di sini di Yayasan Rumah Naskah Nusantara metode yang bagaimana yang dilakukan gitu ya, lalu terkait dengan penyimpanannya itu seperti apa gitu ya, walaupun misalnya di sini baru secara manual tapi hasilnya sangat bukan manual hasilnya tetapi sangat luar biasa gitu ya. Karena memang keterbatasan dari sarana prasarana, tapi tidak menyurutkan atau tidak menjadi halangan untuk melestarikan atau mengelola dokumen secara sesuai dengan standar yang dianjurkan oleh Perpusnas dan Andri ya, Arsip ya, seperti itu. Nah, selain di sini juga kami mengunjungi beberapa tempat gitu ya, jadi ada perbandingan metode mana yang memang cocok untuk kami kembangkan dalam pengelolaan di dokumen kami gitu, nah seperti itu. Oke. Karena kita pergerakan kita kan masih apa ya, kita masih prematur nggak prematur loh ya kalau misalnya gini cuma perlu touch up yang lebih itu aja ya. Untuk apa ya, mendukung program-program kita, Ibu tadi kita udah ngobrol banyak juga sama kami juga gitu. Kira-kira ada program dari Pelindungan Kebudayaan untuk
manuskrip supaya nanti kita bisa berkolaborasi atau apa gitu. Ya mudah-mudahan ya, karena di kami itu ada, entah nanti di siapa gitu ya, karena di kami ada reorganisasi gitu ya. Saya juga berharap bahwa tahun ini kegiatan kami adalah pengelolaan dan digitalisasi dokumen keperbakalaan. Tentunya di dalamnya itu banyak, karena dokumen keperbakalan itu tidak hanya dalam satu jenis saja gitu. Kalau di kami memang lebih condong ada ke negatif kaca, lalu ada plat logam, lalu ada aklat, gambar dan peta kuno. Dan itu tidak tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan kerjasama dengan naskah kuno, karena itu juga bagian dari dokumen keperbakalaan ya, seperti itu. Jadi ya kami berharap kegiatan ini siapapun nanti yang mengampunya gitu ya akan terus berlanjut gitu ya, bisa dengan kolaborasi, karena kolaborasi dengan komunitas dan sebagainya. Karena apa? Kami sendiri ya di pemerintahan itu tidak bisa bekerja sendiri. Kami tetap membutuhkan kontribusi bahkan bantuan dari komunitas ataupun masyarakat gitu. Karena pemerintah itu tidak ada apa-apanya kalau tanpa komunitas, tanpa pendukung supportnya gitu ya, tidak apa-apa. Karena data yang kami miliki pun itu berasal dari masyarakat gitu ya, bukan istilahnya kami yang menciptakan gitu, bukan, tetapi memang dari masyarakat. Intinya bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah jelas itu harus terus dilaksanakan. Semakin malah jejaring itu harus terus dibangun, ditingkatkan. Lalu ya tentunya kalau bisa ya dilegalkan gitu ya dalam suatu kesepakatan apa yang dilakukan oleh pusat, apa yang dilakukan oleh daerah, dan juga apa yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini bisa komunitas, yayasan dan sebagainya. Jadi berbagai stakeholder itu harus saling berhubungan gitu ya. Intinya gini, kalau kita ingin melestarikan budaya, tentunya kita tidak bisa sendiri. Karena warisan budaya itu ada di seluruh aspek gitu. Otomatis seluruh aspek itulah yang harus kita rangkul untuk kita bekerja sama. Tentunya dukungan dari komunitas, salah satunya dari Rumah Naskah Nusantara ini ya, adalah sesuatu hal yang luar biasa. Apa yang telah dilakukan oleh Rumah Naskah Nusantara itu akan menjadi masukan, bahkan rekomendasi ke kami bahwa mohon maaf ya, yayasan-yayasan kecil ternyata namanya saja kecil tapi kontribusinya sangat besar gitu ya. Yang itu yang harus kita angkat gitu ya, bahwa ya, untuk yayasan-yayasan lain atau komunitas bisa mencontoh gitu. Dana bukan jadi penghalang gitu, hambatan, walaupun dana ada hal utama kan tapi itu bisa dicarikan solusinya gitu dengan kerjasama, dengan melalui CSR perusahaan ataupun dengan program-program pemerintah seperti di kami ada Indonesiana gitu ya kan, seperti itu kan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya seperti itu. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun banyak yang sangat concern terhadap pelestarian budaya. Nah itu bisa dijajaki oleh para komunitas gitu, seperti itu. Jadi tidak berpangku tangan atau tidak ini saja tadi. Memang benar dana itu adalah hal utama, tapi jangan sampai kekurangan dana atau tidak adanya dana menghentikan passion kita, aktivitas kita untuk melestarikan warisan budaya. Mari kita sama-sama cari solusinya, antara lain dengan cara berkolaborasi. Iya, itu ya, kolaborasi semua pihak. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu. Sebenarnya masih banyak yang mau saya tanyakan sama Ibu. Lain kali kita bisa bicara tapi karena waktu gitu ya. Terima kasih. Sama-sama. Kami dari Rumah Naskah Nusantara mengucapkan banyak terima kasih sama Ibu dan tim yang sudah mau berkunjung ke sini gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersilaturahmi lagi, juga bisa mungkin berkolaborasi untuk kemajuan kebudayaan khususnya. Ya, sekian obrolan singkat saya dengan Ibu Rusmiati, Kepala Bidang ya Bu ya. Nah, saya Kasubag Tata Usaha. Kasubag Tata Usaha di Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Kalau sekarang Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.